Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Efisiensi anggaran yang memangkas berbagai anggaran di kementerian dan lembaga berdampak pada sistem kerja pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. PNS yang semula diwajibkan masuk kantor setiap hari kerja, nantinya hanya akan diwajibkan sebanyak 3 hari kerja. Diungkap oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah, ketetapan ini untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden atau Perpres nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara ASN PNS. Formula sistem kerja 3 hari kerja dan 2 hari work from anywhere atau WFA untuk mengakomodasi efisiensi anggaran yang bertujuan untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain efisiensi anggaran, sistem kerja ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar pemakaian anggaran tidak disorot sebagai penghamburan uang negara. Instruksi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerja. Pelaksanaan aturan WFA akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari kebijakan 1 hari WFA dan akan dievaluasi selama 2 minggu. Jika berhasil dan efisien, maka akan dilanjutkan dengan 2 hari WFA. Kemudian apabila penerapan 2 hari WFA di lingkungan BKN berhasil dilakukan efektif dan efisien dengan metode pengawasan kinerja harian, maka dipersilakan untuk menjadi percontohan bagi instansi-instansi lainnya. Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama kami di sini Profesor Zudan selaku Kepala BKN. Prof, kita melanjutkan perbincangan terkait dengan work from anywhere. Prof, jika para ASN di BKN ini masuk selama 3 hari begitu ke kantor, kemudian WFA 2 hari, lantas seperti apa bentuk pelayanan kepada para ASN lainnya, Prof? Jadi Mbak Yasmin, sekali lagi yang kita kerjakan ini adalah WFA untuk pegawai BKN. Dan kita lakukan secara bertahap. Jadi tahap 1, seminggu WFA 1 hari, di hari Senin. Kemudian kalau hasilnya bagus, dievaluasi 2 bulan, nanti akan 2 hari. Nah, bagaimana kami mendesain ini? Maka pertama-tama, semua ASN BKN, kurang lebih 2.500 ASN, kita buatkan kinerja harian. Jadi pada hari Senin, saat dia masuk kantor jam 8, ya, dimanapun dia mulai bekerja, dia mulai klik tombol khusus sebagai bukti dia mulai kerja jam 8 pagi sampai nanti dengan jam 4.30. Nah, absen di situ 2 kali. Kemudian di tengahnya mereka mengisi kinerja harian. Nah, ini nanti akan kami terapkan kepada seluruh ASN di Indonesia. Semua ASN nanti harus mengisi kinerja hariannya, mengerjakan apa dan berkinerja apa. Nah, kemudian ini kita evaluasi. Apakah target-target kinerjanya tercapai atau tidak dalam 1 hari itu. Nah, kemudian kalau ini nanti kita akumulasi menjadi target mingguan, target bulanan. Nah, kita lihat sampai 2 bulan ke depan. Nah, kalau ini bagus, kita lanjutkan. Di bulan kedua, kita cek lagi. Kalau ini bagus, di bulan ketiga nanti WFA-nya boleh 2 hari. Gitu. Kita lakukan bertahap sambil menguji sistem kita. Hang atau tidak gitu. Kemudian para ASN-nya lancar atau tidak mengisi kinerja harian. Sekaligus membiasakan teman-teman dari daerah. Ini yang dari daerah kan yang datang ke BKN banyak sekali Mbak Yasmin, banyak sekali. Nah, maka kita ajak setiap hari Senin layanannya online semua. Lewat Zoom, lewat chat, ya, lewat WhatsApp. Nah, itu kita lakukan. Sekaligus teman-teman di daerah tidak perlu datang ke BKN. Nah, ini kan hemat waktu. Saat naik pesawat bisa langsung, nggak usah naik pesawat, langsung dari daerah masing-masing. Jadi benar-benar efisien ya, Prof, ya? Sangat efisien dan menurut saya akan lebih efektif daripada dari Jayapura naik pesawat 5 jam ke Jakarta, ya kan? Atau kadang-kadang 8 jam dengan transitnya. 8 jam udah selesai untuk komunikasi. Kemudian yang dari Sukabumi nggak harus 3 jam 4 jam ke PKN, bisa langsung dari kantornya. Semua kita lakukan secara
online. Secara daring gitu ya Prof. Betul. Ya. Tadi Prof juga sempat menyebut ini mencari pegawai bertalenta digital. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci itu seperti apa Prof? Kalau nature-nya ya pegawai di usia 55 seperti saya, itu nature-nya bukan nature digital. Karena kita itu kenalnya mesin tik manual, buku, belum file. Nah anak-anak muda sekarang itu sejak bangun tidur, itu yang dicari wifi, jaringan, ya kan, handphone, komunikasinya tidak lagi menulis tangan, tapi sudah dengan chat. Nah ini yang kita cari, karena ke depan menurut saya dengan perubahan yang sangat kuat di bidang teknologi, layanan-layanan kita akan layanan digital. Di BKN juga akan seperti itu. Maka ke depan yang di BKN ini semuanya harus bertalenta digital, terbiasa dengan jaringan, terbiasa dengan gadget, dengan laptop, dengan email, ya semua harus bergerak begitu, dengan file, tidak lagi dengan fotokopian kertas, ya membaca file-file PDF seperti itu. Mudahnya seperti itu. Prof Zudan, ini terkait dengan WFA, kabarnya tidak hanya berlaku di kantor pusat ataupun regional, tapi juga akan berlaku di setiap daerah di bawah dari BKN ini. Apakah benar atau seperti apa, Prof? Jadi kita akan memberlakukan di BKN ya, sekali lagi ini hanya untuk berlaku BKN dengan kantor regional dan UPT-nya. Nah, kami punya 22 UPT dan 14 regional. Maka kita atur bersama, jangan sampai di pusat WFA, di daerah full bekerja, nanti nggak nyambung sistemnya. Nah kita buat yang di daerah, ya kantor regional, maksud saya bukan pemerintah daerah, itu bersama-sama. Sehingga efisiensinya bisa kita lakukan bersama-sama. Jangan sampai saat di pusat WFA, yang dari kantor regional perjalanan dinas ke Jakarta, nanti nggak ketemu. Jadi ini kita gerakkan bersama, bergerak satu barisan. Di luar dari 10 poin yang berada di surat edaran, kemudian juga dari WFA itu sendiri, langkah lain apa yang dilakukan oleh BKN dalam proses penghematan ini? Ya, di dalam rangka efisiensi ini, pendekatannya harus double dengan yang namanya efektivitas. Ya, maka pola kerja yang harus kita lakukan adalah melihat dan mengecek kinerja. Jadi setiap unsur pimpinan di BKN selalu saya minta lakukan langkah plan, do, check. Rencanakan, yang sudah direncanakan dikerjakan, yang sudah direncanakan dan dikerjakan diawasi. Nah, inilah pintu bekerja secara efektif. Jadi rencanakan, kerjakan, awasi. Nah kalau ini bisa dilakukan paralel di seluruh pegawai di BKN, insya Allah efektivitas tata kelola pemerintahan khususnya di BKN akan berjalan dengan lebih baik. Ya, saya optimis itu. Bersama-sama seperti demikian ya Prof ya. Iya. Lantas Prof, terkait dengan efisiensi anggaran ini apakah akan berdampak pada program prioritas di BKN itu sendiri? Kalau saya melihat yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ini, insya Allah nggak berdampak negatif. Malah teman-teman semakin terpacu. Kalau dengan BFA, wah ini enak, bisa bekerja lebih nyaman ya. Karena dia bisa memilih tempat bekerja dimanapun. Syukur-syukur bisa membangun harmoni dengan keluarga lebih baik lagi. Oke, baik. Prof, lantas di sini juga BKN berjanji Prof, meski anggaran dipangkas tetap akan menjaga kinerja. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa Prof? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang dilayani oleh BKN hampir semuanya ASN. Sekarang 4,7 juta. Nah, ini kita harus kolaboratif. Para ASN di seluruh Indonesia kalau mau minta pelayanan ke BKN harus menyesuaikan dengan layanan daring, layanan online, layanan digital. Sebisa mungkin dikurangi tatap mukanya. Kan banyak yang datang ke sini nih Mbak Yasmin. Dan kalau semakin banyak tatap muka, itu kita juga khawatir ada pungli atau tidak, ya kan? Ada suap atau tidak. Semakin kita hindari tatap muka, akan menghindari atau abuse of power. Bukan hanya maladministrasi ya, bisa menghindari abuse of power. Jadi GCG, good corporate governance atau good governance ya, bisa insya Allah lebih bagus lagi dengan layanan digital, layanan daring ini. Oke, menghindari banyak hal yang tidak diinginkan. Betul, begitu ya Prof ya. Ya Prof Zudan, sejauh ini upaya digitalisasi di BKN sendiri seperti apa sih Prof? Nah, kami di BKN bersama tim ya konsisten untuk bergerak digital. Nah, langkah-langkahnya adalah mendigitalisasi bisnis proses yang biasanya dilakukan secara face to face.
itu kita lakukan digitalisasi. Misalnya orang mengantarkan surat, kan biasanya diterima resepsionis, sekarang sudah dimasukkan ke dalam sistem yang disebut dengan integrated mutasi. Kita menyebutnya iMut. Atau surat-surat bisa dimasukkan bersama dengan aplikasi berbagi pakai dengan Andri, dengan namanya Sri Kandi. Semua diupload di situ, tidak perlu lagi orang datang ngantar surat, tidak perlu lagi surat dikirim lewat pos, itu nggak perlu lagi. Kemudian juga semua proses tanda tangan. Kita semaksimal mungkin menggunakan digital signature, tanda tangan digital. Sudah tidak ada lagi cap dan tanda tangan basah. Itu sudah sangat kita hindari. Hanya dipakai ketika sistemnya rusak atau sistemnya bermasalah. Nah, kemudian juga rapat. Kita biasakan dengan Zoom. Dengan berbagai daerah kita Zoom. Selama saya di sini mungkin sudah lebih dari 7 kali Zoom dengan teman-teman di berbagai daerah selama 1 bulanan ini. Nah, kemudian juga kita melatih para ASN kita untuk memiliki digital awareness. Nah, digital awareness itu begini, kalau punya password, jangan dipinjamkan orang lain. Passwordnya jangan ditinggal di atas meja. Ya, ini juga bagian dari kesadaran kita untuk membangun talenta digital tadi. Termasuk kalau menggunakan perangkat ya yang berkaitan dengan sistem aplikasi kita, jangan menggunakan free wifi. Nah, ini kita kan nggak tahu free wifi itu secure atau tidak. Prof Zudan, ini terkait dengan pola WFA, berdasarkan hasil evaluasi sejauh ini, apakah memungkinkan untuk menjadi role model yang akan diterapkan oleh lembaga ataupun kementerian lain, Prof? Ya, jadi Mbak Yasmin, WFA ini masih untuk PKN yang kami rancang. Kalau nanti hasilnya baik, ada kementerian lembaga lain yang mau mereplikasi, silahkan. Tapi WFA ini sangat tergantung masing-masing kementerian lembaga atau Pemda. Karena karakter pekerjaannya berbeda-beda. Misalnya rumah sakit, itu kalau WFA sulit sekali. Karena pelayanannya harus selalu offline. Kemudian teman-teman yang penanganan bencana, itu nggak bisa WFA. Dia harus selalu bekerja di lokasi on-site. Maka di tahap awal ini khusus yang kami lakukan ini hanya untuk PKN terlebih dahulu. Prof Zudan, kita akan membahas hal lainnya. Nah, di bawah Kementerian Pak Prabowo ini sendiri, apa saja yang menjadi prioritas dari BKN, Prof? Tapi jangan dijawab, Prof. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di One on One.